Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas internasional ingin mempresentasikan bisnis Canva kami, yaitu The Healthy Food Catering Business. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Livia Aurelia Ajianisa. Saya Ale Permata Irawan. Saya Nanda Wirayoga. Saya Siva Livalisa. Baik. Definisi makanan sehat secara umum itu sendiri yaitu makanan yang seimbang terdiri dari sayuran, mengandung banyak vitamin dan mineral, organik dan rendah lemak. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Rahmadianti terhadap pertimbangan pola makanan sehat yang ada di Indonesia menginginkan pilihan menu yang lebih sehat sebanyak 80% dan masih menikmati saat makan luar 52%. Sayangnya mereka berpikir makanan sehat biasanya lebih mahal, 58%, kurangnya nafsu makan yaitu 47% dan tidak memuaskan 45%. Rahmadianti 2012. Dengan berlangganan catering makanan sehat, kamu akan mendapatkan asupan gizi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan secara terjadwal. Produktivitas pekerjaan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kamu tak perlu repot menyediakan waktu untuk masak atau keluar kantor untuk sekedar makan siang dan memilih makanan. Bagi kamu yang sedang menjalani work from home pun, catering sehat membantu mengeliminasi satu kewajiban untuk mempersiapkan makan siang atau malam. Alhasil, kamu memiliki slot waktu tambahan yang dapat kamu gunakan untuk menjalankan rutinitasmu. Okay, next. Key partners yang pertama itu pedagang sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan, bumbu dapur, dan toko-toko penyedia kebutuhan pokok makanan dan alat masak. Yang kedua yaitu penyelenggara pameran atau festival makanan, dan yang ketiga yaitu distributor penyedia kemasan produk. Okay, next. Yang selanjutnya itu ada key activities. Yang pertama, mengatur jadwal-jadwal menu yang akan dibuat setiap hari untuk bisnis catering healthy food. Yang kedua, membeli bahan-bahan yang berkualitas tinggi atau premium untuk pembuatan makanan-makanan yang sehat. Yang ketiga, membuat makanan-makanan di menu dengan resep yang dibuat sendiri dan bercita rasa nikmat namun tetap sehat. Yang keempat, menjaga kualitas dan higienis pada saat pembuatan makanan sehat. Yang kelima, memberikan pelayanan yang ramah dan cepat namun memuaskan. Yang keenam, mempertahankan cita rasa supaya pelanggan dapat bertahan dan bertambah, serta dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor bisnis lainnya. Di bagian selanjutnya ini ada key research. Yang pertama itu supplier bahan baku makanan yang terpercaya, alat dan bahan untuk pembuatan makanan yang praktis, lengkap, modern, dan juga higienis. Yang ketiga, tempat untuk pembuat usaha catering. Yang keempat, sosial media dan kontak info untuk mempromosikan atau menghubungi bisnis ini. Yang kelima, selebgram atau influencer untuk mempromosikan bisnis. Sumber daya manusia yang kompeten dan menjaga kualitas untuk pembuatan makanan-makanan sehat, dan juga ada kendaraan motor atau mobil box untuk pemesanan dalam jumlah banyak sebagai transportasi pengiriman makanan dengan kurir yang disediakan oleh kami sendiri. Dan yang terakhir ada jasa pengiriman melalui GoSend dan Grab Express untuk mengirimkan makanan kepada konsumen atau pelanggan dalam jumlah yang sedikit. Yang keempat, ada value proportion. Di bagian ini yang pertama ada healthy food ini akan dijual atau disajikan dalam berbagai menu yang berbeda-beda di setiap harinya. Yang kedua, healthy food ini bisa dinikmati dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Yang ketiga, solusi untuk orang-orang yang ingin mengubah gaya hidup yang lebih sehat. Yang keempat, memiliki cita rasa yang nikmat namun tetap menyehatkan. Yang kelima, mencantumkan informasi nilai gizi atau kalori pada setiap box makanan. Yang keenam, memiliki jaminan nilai gizi karena ditakar oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Yang ketujuh, menjaga kualitas dan juga kesegaran produk. Yang kedelapan, pemesanan catering bisa untuk 1 bulan atau 90 hari. Yang kesembilan, pembeli bisa memesan melalui website, sosial media yang terhubung dengan kontak person. Dan yang terakhir, dapat memilih opsi pengiriman makanan baik diantarkan oleh kami atau delivery ataupun dengan jasa pengiriman online. Yang kelima, ada customer relationship. Memanfaatkan sosial media untuk berkomunikasi dan konsultasi untuk pelanggan. Berbagai macam promo menarik untuk pembelian pertama melalui aplikasi online dan promo gratis tumbler pada saat pembelian 1 minggu berturut-turut. Potongan harga 15% untuk pelanggan yang memesan di hari ulang tahunnya
dan di hari-hari spesial lainnya seperti pada hari kemerdekaan 17% dan lain-lain dengan ketentuan yang berlaku. Diskon untuk pelanggan yang memesan catering untuk 1 bulan atau 90 hari sebesar 20%. Karena customer segment yaitu target pasar atau pelanggan ini biasa berasal dari berbagai kalangan umur, antara lain yang pertama anak-anak dengan rentang usia 5-12 tahun, karena bisnis kami juga menyediakan menu kids meal. Kedua, pelajar SMP atau SMA maupun mahasiswa yang ingin menikmati makanan sehat maupun untuk mengidealkan berat badan. Yang ketiga, pegawai kantoran. Yang keempat, untuk ibu rumah tangga yang ingin memesan makanan untuk keluarganya secara praktis tanpa harus memasak. Yang kelima, orang dengan pola keseharian sedentari yang ingin menurunkan berat badan. Yang keenam, orang yang memiliki penyakit dengan pola diet khusus yang dianjurkan seperti dyslipidemia dan lain-lain. Yang kedelapan ada channels. Channels itu terdiri dari yang pertama pameran atau festival kuliner. Yang kedua, sosial media untuk promosi seperti Instagram, Facebook, grup WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memasang poster atau iklan di beberapa tempat maupun di sosial media seperti Instagram dan YouTube. Next. 9 ada post structure. Terdiri dari 1, biaya produksi seperti penyedia alat serta bahan-bahan untuk pembuatan catering healthy food. Yang kedua, mempersiapkan lokasi atau tempat untuk memproduksi atau pembuatan catering healthy food. Yang ketiga, persiapan anggaran dana untuk pemasaran maupun promosi meliputi opening, endorse, discount, festival kuliner, tawaran kerjasama, dan lain-lain. Yang keempat, biaya pengantaran makanan kepada customer. Yang kelima, pembayaran gaji karyawan yang memasak hingga kurir pengantar. Yang keenam, pembayaran pajak bumi dan bangunan untuk tempat produksi catering. Yang terakhir ada revenue stream, modal awal dari pendiri bisnis catering healthy food, dana dari investor, penjualan healthy food, penjualan dari menu pendamping lainnya, dan sistem bagi hasil dari penjualan atau kerjasama jika sudah ada. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Like, comment, dan subscribe. Duduan.